Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali terkait lanjutan dari materi pengantar bisnis dan manajemen. Hari ini kita akan membahas tentang materi pengantar pengelolaan sumber daya manusia. Dasar-dasar manajemen sumber daya manusia. Sebuah perusahaan biasanya memerlukan yang namanya sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini sangat berperan penting pada saat kita melakukan yang namanya produksi atau operasional. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu definisi dari manajemen SDM. Definisi manajemen SDM itu adalah serangkaian aktivitas organisasi yang diarahkan pada usaha untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan angkatan kerja yang efektif. Kepentingan strategis manajemen SDM. Adanya peningkatan kerumitan hukum, kesadaran bahwa SDM merupakan alat berharga bagi peningkatan produktivitas. Perencanaan SDM. Sebelum kita melakukan perekrutan, biasanya seorang SDM harus bisa untuk melakukan yang namanya analisa pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan yang dilimpahkan atau yang akan diberikan kepada pekerja yang baru ini sampai ada kosong atau utilitas waktunya dan penggunaan kompetensinya tidak maksimal. Analisa yang dilakukan itu merupakan analisa yang sistematis terhadap pekerjaan-pekerjaan dalam organisasi. Di antaranya yang pertama melakukan yang namanya deskripsi pekerjaan. Artinya melakukan merinci tugas-tugas beserta tanggung jawab suatu pekerjaan, lingkungan pekerjaan, hal-hal yang sifatnya harus di cover oleh personal tersebut. Yang kedua yaitu spesifik pekerjaan. Ini lebih pada merinci keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan secara efektif. Kalau kita lihat jalurnya atau alurnya seperti ini, yaitu melakukan analisa pekerjaan terlebih dahulu oleh bagian yang terkait yaitu SDM. Bahkan juga bisa dibantu oleh user atau yang akan menggunakan jasa atau tenaga dari calon pekerja atau pegawai tersebut. Kemudian melakukan peramalan permintaan pekerjaan, penawaran internal dan eksternal kerja. Artinya, apabila ada karyawan yang memang mempunyai spek pekerjaan yang memang dilihat adalah sesuai, maka bisa jadi karyawan tersebut akan dinaikkan atau dimutasi sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membuat rencana mencocokkan permintaan dengan penawaran dari pengguna, yaitu orang yang akan menggunakan jasanya. Itu perencanaan SDM yang dilakukan untuk mencari SDM baru atau melakukan perekrutan terhadap SDM dari luar.
memperkirakan permintaan dan penawaran SDM. Di sini SDM itu perlu membuat suatu perencanaan tentang kebutuhan di masa depan dengan cara yang pertama menilai tren penggunaan SDM di masa lalu dengan melihat pada historis pekerjaan yang telah dilakukan di masa yang lalu. Seorang SDM mampu untuk memperkirakan kebutuhan yang akan didapat. Kedua, rencana organisasi di masa depan. Di sini dimaksudkan adalah organisasi dalam lingkup institusi atau organisasi biasanya membuat suatu rencana untuk kedepannya. Bisa itu berupa program kerja selama tahun depan di masa mendatang dengan memperkirakan perkiraan-perkiraan yang dibutuhkan baik itu dari sisi SDM maupun lainnya. Yang ketiga, tren ekonomi secara umum. Ini juga sangat menentukan ya terhadap rencana-rencana kebutuhan SDM. Pada sebelum terjadi pandemi, mungkin di sisi SDM itu menentukan bahwa proyeksi SDM butuh banyak. Namun ketika ini terjadi pandemi, maka perlu ada perubahan atau inovasi yang cepat untuk proses-proses yang memang benar-benar dibutuhkan oleh institusi sehingga pengeluaran bisa lebih diperkecil. Jadi itu ada 3 kebutuhan SDM di masa depan. Penawaran tenaga kerja terdiri dari 2 tugas. Yang pertama, meramalkan penawaran internal atau internal supply. Ini adalah jumlah dan jenis karyawan yang akan berada di perusahaan pada suatu waktu tertentu di masa mendatang. Artinya, seperti yang saya katakan tadi, tenaga kerja itu bisa jadi direkrut tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam dengan cara melakukan upgrading kemampuan atau skill atau kompetensi yang dimiliki oleh karyawan yang akan di-upgrade tersebut. Yang kedua, meramalkan penawaran eksternal atau external supply. Ini biasanya jumlah dan jenis orang yang akan tersedia bagi proses rekrutmen dari semua pasar tenaga kerja. Artinya apa? SDM juga harus mempunyai alternatif ketika internal tidak atau belum bisa untuk memenuhi kebutuhan SDM yang baru, tapi dengan melakukan yang namanya penawaran terhadap atau melakukan penawaran keluar dengan cara mengikuti beberapa komunitas misalnya atau grup, selain dengan melakukan hal-hal yang masih tradisional dengan cara menggunakan jasa-jasa dari vendor-vendor yang memang membuka layanan lowongan kerja. Proses perencanaan sumber daya manusia. Seperti yang saya katakan tadi atau jelaskan bahwasanya sebelum melakukan proses perekrutan baik itu di masa mendatang maupun pada jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya dengan proyeksi 6 bulan atau 1 tahun, seorang SDM itu harus mampu melakukan analisis terhadap pekerjaan, meramalkan permintaan tenaga kerja, kemudian meramalkan penawaran internal tenaga kerja dengan melihat kompetensi dari karyawan tersebut, atau dengan cara mencari tenaga kerja eksternal dengan melalui beberapa jasa maupun dengan cara publikasi secara simultan ya, terjadwal maupun di situ SDM juga harus mampu untuk melakukan yang namanya publikasi dan kerjasama dengan pihak-pihak lain. Bisa jadi dengan pihak-pihak kampus-kampus yang memang dirasa
menjadi atau punya kompetensi yang sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian setelah itu baru SDM membuat rencana untuk mencocokkan permintaan dengan penawaran yang ada. Kalau memang cocok, berarti proses dilakukan perekrutan seperti itu. Bagan penggantian. Bagan penggantian ini adalah daftar setiap posisi manajerial, siapa yang menduduki jabatan tersebut, berapa lama orang tersebut akan bekerja sebelum pindah ke tempat lain, dan siapa yang saat ini memenuhi syarat sebagai penggantinya. Persediaan keterampilan ini memfasilitasi perencanaan maupun identifikasi orang-orang untuk dipindahkan atau dipromosikan. Beberapa organisasi juga mempunyai sistem informasi karyawan atau persediaan keterampilan. Sistem tersebut terkomputerisasi dan memuat informasi mengenai pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan aspirasi kerja maupun kemampuan dari masing-masing karyawan. Biasanya di SDM itu sudah melakukan pengupdatean secara berkala dari mulai karyawan itu masuk, kemudian pengupdatean kemampuan, ya, kemampuan baik itu dari sisi pendidikan atau skill yang lain yang dimiliki dan diinformasikan ke SDM. Dan itu bisa jadi nanti merupakan nilai tambah ketika karyawan tersebut bisa untuk dimutasikan atau dipromosikan di tempat yang memang sesuai dengan yang dimiliki atau sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Penyusunan staf dalam organisasi. Di sini, penyusunan staf dalam organisasi merupakan salah satu tugas yang paling rumit, ya, dan penting dalam manajemen SDM yang baik. Rekrutmen SDM. Setelah organisasi memiliki gambaran mengenai kebutuhan SDM masa depan, fase biasanya adalah proses rekrutmen pada karyawan baru. Rekrutmen ini maksudnya adalah proses menarik orang-orang yang memenuhi persyaratan untuk mengajukan lamaran atas pekerjaan yang belum terisi. Rekrutmen itu ada dua, yaitu rekrutmen internal, yaitu praktek mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat bagi pekerjaan yang belum terisi. Yang kedua, rekrutmen eksternal, yaitu melibatkan usaha menarik orang-orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan, misalnya saja dengan pemasangan iklan maupun menggunakan jasa vendor lainnya. Untuk proses seleksi SDM biasanya ada beberapa macam, ya, tapi pada umumnya ada 4 macam. Yang pertama, mengisi formulir aplikasi. Ini biasanya ada formulir yang memang dibuat oleh SDM untuk melihat kompetensi yang dimiliki maupun background yang dimiliki oleh orang atau pelamar, ya. Kemudian yang kedua, melakukan tes, ya. Tes itu terkait dengan kemampuan, keterampilan, sikap atau pengetahuan yang berkaitan dengan pekerjaan tertentu atau pekerjaan yang akan dilamar. Yang ketiga, wawancara. Wawancara ini juga diperuntukkan oleh SDM untuk melihat
atau mendetailkan sejauh mana kemampuan atau kompetensi yang dimiliki terkait dengan apa yang dilamar oleh pelamar tersebut. Yang keempat, teknik lainnya, misalnya dengan tes obat-obatan, tes baris berbaris, tes psikotes, dan lain sebagainya. Ini secara umum cara menyeleksi SDM atau pelamar atau pegawai yang baru. Kompensasi dan tunjangan. Salah satu faktor utama dalam mempertahankan pekerjaan terampil adalah dengan sistem kompensasi, yaitu paket imbalan total yang diberikan kepada karyawan sebagai imbalan atas tenaga mereka. Sistem kompensasi ini biasanya menetapkan imbalan yang diberikan organisasi kepada individu sebagai balas jasa atau ketersediaan mereka untuk melakukan berbagai pekerjaan dan tugas dalam organisasi. Upah dan gaji. Upah dan gaji adalah jumlah yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah dibayarkan berdasarkan waktu kerja. Contoh, pekerja dibayar berdasarkan jam kerja. Gaji dibayarkan untuk pemenuhan tanggung jawab pekerja. Contoh, seorang eksekutif yang menerima gaji $100.000 per tahun dan dibayar untuk mencapai hasil walaupun itu bekerja 5 jam pada suatu hari dan 15 jam pada jam berikutnya. Dalam penetapan gaji dan tingkatan gaji, perusahaan biasanya memulainya dengan membandingkan tingkat gaji pesaingnya. Program insentif. Program insentif ini yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja karyawan agar mereka mempunyai motivasi kinerja yang tinggi. Bonus yaitu insentif kinerja individu dalam bentuk pembayaran khusus yang melebihi gaji karyawan. Sistem upah berdasarkan prestasi adalah insentif individu yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja dalam jabatan non penjualan, tapi bukan penjualan ya. Upah berdasarkan kinerja itu adalah insentif individual yang menghargai manajer atas output yang sangat produktif. Insentif seluruh perusahaan atau profit sharing plan berlaku bagi semua karyawan suatu perusahaan. Gain sharing plan itu rencana insentif yang memberikan imbalan ke berbagai kelompok atas perbaikan produktivitas. Pay for Knowledge Plan ini adalah rencana insentif untuk mendorong karyawan mempelajari keterampilan baru atau menjadi terampil pada pekerjaan lain. Tunjangan adalah kompensasi selain upah dan gaji. Pentingnya kepuasan dan semangat kerja. Kepuasan kerja itu adalah tingkat kenikmatan yang diterima oleh orang dalam melakukan pekerjaan mereka. Apabila orang menikmati pekerjaan mereka cukup puas dan sebaliknya. Semangat kerja yaitu keseluruhan sikap karyawan terhadap lingkungan kerja mereka
Misalnya, perusahaan memberikan makanan bagi karyawan yang tidak sempat memasak di rumah supaya mereka semangat untuk bekerja dan tidak memikirkan tentang makanan ya, karena sudah disiapkan oleh perusahaan. Strategi untuk meningkatkan kepuasan dan semangat kerja. Yang pertama, dengan teori reinforcement atau modifikasi perilaku. Teori ini lebih kepada perilaku dan dapat didorong atau dikurangi dengan cara memberikan sarana berupa imbalan dan hukuman, reward and punishment. Ketika mencapai target, ketika produktivitas meningkat dan ada goalnya, maka diberikan imbalan. Tapi sebaliknya, ketika tidak mencapai target dan tidak prestasinya tidak ada, dan orang tersebut dapat punish ya, berupa evaluasi maupun konseling dan seterusnya, dan nanti akan berimbas kepada pemindahan dan lain-lain. Manajemen berdasarkan tujuan, yaitu serangkaian prosedur yang mencakup manajer dan bawahannya dalam menetapkan sasaran dan mengevaluasi kemajuan. Manajemen partisipatif dan pemberdayaan adalah metode meningkatkan kepuasan kerja dengan cara memberikan kesempatan pada karyawan untuk memberi suara dalam manajemen pekerjaan dan perusahaannya. Gaya manajerial dan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses memotivasi orang lain untuk berusaha mencapai tujuan-tujuan tertentu. Gaya-gaya manajerial adalah pola perilaku yang diperlihatkan manajer dalam menghadapi bawahan-bawahannya. Gaya manajerial ada 3. Yang pertama, gaya otokratis. Ini gaya manajerial di mana manajer biasanya memberikan perintah dan mengharapkan mereka dipatuhi tanpa ragu-ragu. Yang kedua, gaya demokratis, yaitu gaya manajerial di mana manajer biasanya meminta masukan dari bawahan-bawahannya sebelum membuat suatu keputusan, tetapi tetap memegang kekuatan akhir dalam membuat keputusan. Yang ketiga, gaya wewenang penuh. Ini gaya manajerial di mana manajer biasanya berperan sebagai penasehat terhadap bawahannya yang diperbolehkan membuat keputusan. Pendekatan kontingensi terhadap kepemimpinan. Pendekatan kontingensi itu adalah pendekatan gaya manajerial yang berkeyakinan bahwa perilaku manajerial yang tepat dalam segala situasi bergantung pada elemen-elemen unik dan situasi tersebut. Misalnya kenaikan gaji dengan tujuan agar tidak sering adanya perputaran karyawan dan karyawan merasa puas dan tidak melakukan resign karena sudah cukup gajinya. Motivasi pada abad 21, yaitu dengan cara melakukan survei, namun terlebih dahulu mengidentifikasi hal-hal yang karyawan sangat inginkan di pekerjaannya. Misalnya, jam kerja dibuat agak lunak gitu ya. Baju, penggunaan baju juga baju yang formal cuma tidak kaku, atau baju yang bisa digunakan untuk santai. Internet tanpa batas, bisa untuk ada waktu untuk tidur siang ya, dan lain-lain. Itu salah satu untuk memotivasi karyawan agar produktivitasnya tinggi.
Kemudian ada strategi lain juga, misalnya perubahan pola kepemimpinan. Cari yang sifatnya demokratis, tidak terlalu otoriter, sehingga karyawan juga merasa nyaman dan semangat kerjanya juga akan meningkat. Beda ketika suatu pemimpin itu terlalu otoriter. Karyawan yang berada di institusi itu merasa ketakutan dalam melakukan suatu pekerjaan. Motivasi di lingkungan kerja. Motivasi itu adalah serangkaian kekuatan yang menyebabkan orang-orang berlaku dalam cara tertentu. 3 teori terkait motivasi. Yang pertama, teori klasik, ya. Ini teori yang menyatakan bahwa para pekerja hanya termotivasi semata-mata karena uang. Ini contohnya dari Tyler. Kemudian teori perilaku. Teori perilaku ini terjadi pada saat penelitian Hawthorne, yaitu kecenderungan meningkatnya produktivitas apabila para pekerja yakin mereka menerima perhatian khusus dari manajemen. Ya, ini maksudnya adalah perhatian pada karyawan secara umum. Teori motivasi kontemporer, yaitu pentingnya hubungan antara manusia dalam memotivasi kinerja karyawan supaya lebih fokus, memusnahkan dan mempertahankan perilaku pekerjaan yang kurang baik. Misalnya saja model SDM dengan teori X dan teori Y. Teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya malas dan tidak mau bekerja sama. Itu teori X-nya. Kalau teori Y-nya, teori motivasi yang menyatakan bahwa orang-orang pada dasarnya energik, berorientasi ke perkembangan, memotivasi diri sendiri dan tertarik menjadi produktivitas atau produktif. Kemudian selain model SDM teori X dan Y, ada juga model yang lain, yaitu model hierarki kebutuhan Maslow. Ini teori yang menggambarkan 5 tingkatan kebutuhan manusia dan berpendapat bahwa kebutuhan dasar harus lebih dahulu dipenuhi sebelum memuaskan tingkat kebutuhan yang lebih tinggi. Kebutuhan dasar seperti apa? Itu kebutuhan seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain yang dirasa memang merupakan kebutuhan yang mendasar yang wajib dipenuhi oleh orang, ya, atau personel. Demikian materi perkuliahan kita di pertemuan hari ini dengan topik yaitu pengantar pengelolaan sumber daya manusia. Semoga apa yang saya terangkan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.